Hai, apa kabar? Smart Generation semua, adik-adik pejuang UTBK SBMPTN. Ketemu yang kedua dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, Coach Billy akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin tentang analitik, sekarang tentang penalaran. Khususnya tentang penarikan kesimpulan yang logis. Oke, tapi sebelum Coach Billy masuk ke materinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe agar kemudian teman-teman Anda bisa mengikuti lebih banyak dan yang belajar juga lebih banyak. Oke, kita bagi saja materinya. Coba Coach Billy buka materinya. Oke, yes, TPS penalaran logis model pertama. Kenapa Coach Billy sebut sebagai pemodelan yang pertama? Karena nanti juga ada pemodelan yang kedua dan yang ketiga. Jadi dalam penarikan kesimpulan ini, Coach Billy mengelompokkannya menjadi 3 model. Dan sekaligus pada kesempatan kali ini, Coach Billy juga mengenalkan metode mengerjakan soal-soal TPS. Coach Billy mengenalkan dengan metode skolastik ABC. Artinya, adik-adik semua, anak-anakku semua mengerjakan penalaran ini nanti semudah mengeja huruf A, B, dan C. Insya Allah seperti itu. Oke. Yang pertama, pemodelan yang pertama ini adalah penggunaan kata hubung atau. Oke. Apa maksudnya, Coach? Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke. Penggunaan kata hubung atau. Coach Billy langsung berikan petunjuknya saja. Jadi, ketika nanti muncul sebuah soal, kemudian itu kaitannya dengan penarikan kesimpulan tentang penalaran, biasanya siswa, Anda semua itu lebih senang mencocokkan soal dengan pilihan jawaban yang ada. Padahal itu malah menyulitkan dan belum tentu benar. Maka ada 3 langkah yang harus Anda lakukan supaya nanti selalu mendapatkan jawaban yang tepat. Yang pertama adalah tutup pilihan jawabannya, karena itu malah mengganggu konsentrasi Anda. Jadi, tidak usah memperhatikan pilihan jawaban yang disediakan, karena sesungguhnya ketika Anda nanti sudah paham, Anda membuat soal itu esai pun juga nggak ada masalah. Kita nanti akan buktikan. Yang kedua, setelah Anda menutup pilihan jawaban, Anda harus melakukan yang namanya baca per kalimat seperti kemarin. Tidak usah memaksakan diri harus membaca dari awal sampai akhir, itu juga akan menyulitkan Anda. Baca per kalimat dari premis yang pertama, kemudian premis yang kedua, kemudian faktanya apa, maka kemudian Anda bisa menarik kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini yang paling penting, Anda harus memahami makna kata atau. Dan biasanya siswa sering terjebak dengan makna kata atau. Oke, Coach Billy contohkan, misalnya Coach Billy punya kalimat seperti ini, saya di luar atau Anda di luar. Coach Billy udah sering mencontohkan ini. Ketika kemudian Coach Billy jalan-jalan ketemu siswa, selalu tanya, nah ketika saya di luar atau Anda di luar, secara makna itu memiliki berapa makna? Sebagian besar siswa akan menjawab, saya hanya punya 2 makna, Coach. Yang pertama adalah saya di luar, yang kedua Anda di luar. Ya, maka gunanya kita belajar, kita ketemu di dunia YouTube ini sebenarnya untuk mempelajari itu. Makna pertama dari kalimat saya di luar atau Anda di luar dengan kata hubung atau, itu yang pertama adalah pasti saya di luar. Itu yang benar. Oke. Kalau tidak saya di luar, maka yang kedua itu pasti Anda di luar. Berarti 2 makna, Gus? Tidak, ada 3 makna. Makna ketiga itu adalah saya dan Anda di luar. Jadi kita kadang melupakan atau mengabaikan makna ketiga. Padahal sesungguhnya makna dari kalimat atau, makna dengan kata hubung atau itu sebenarnya ada 3. Yang sering kita lupa, yang sering kita tidak tahu adalah saya dan Anda di luar. Jadi maknanya mulai hari ini Anda ingat ada 3 seperti itu. Kalau misalnya kemudian muncul kalimat misalnya, oke, kalau kemudian 3-tiganya ini apa bisa muncul bersamaan, Coach? Enggak, dia munculnya hanya salah satu. Kalau kemudian muncul kalimat ternyata saya di luar,
pernyataannya, berarti kesimpulan yang harus Anda ambil adalah ya Anda tidak di luar. Tidak di luar. Kenapa harus itu? Karena makna atau tadi kan hanya salah satu. Kalau jelasnya saya yang di luar, berarti Anda tidak di luar. Di mana? Ya terserah. Apa harus di dalam? Tidak harus. Yang penting tidak di luar. Sebaliknya, kalau Anda di luar, berarti kesimpulan yang terjadi karena Anda yang di luar berarti saya tidak di luar. Jadi Anda harus memahami itu. Nah, kadang kalau di kelas-kelas kita dulu sering ingat kalau Bu Guru lagi marah-marah itu mesti membuat kalimat dengan pilihan atau. Saya di luar atau Anda di luar. Nah, kalau Anda ditanya seperti itu harusnya dulu menjawabnya makna ketiga Bu Guru. Makna ketiga apa? Saya dan Anda di luar. Jadi nggak ada yang belajar, semuanya di luar. Gitu ya. Jadi pahami makna atau. Sekali lagi, atau itu memiliki 3 makna. Makna pertama adalah saya di luar. Makna kedua adalah Anda di luar. Makna ketiga adalah keduanya di luar. Saya dan Anda ada di luar. Paham? Yuk, kita coba ke contoh soalnya. Coach Billy sengaja mencontohkan soal yang sudah pernah muncul. Kalau nggak salah ini di SBMPTN antara tahun 2016-2017. Oke. Nah, ketika semuanya, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya melihat soal nomor 2 ini, pasti Anda akan merasa bingung. Waduh, panjang banget, menyelesaikannya gimana? Oke, ingat langkah pertama kita tutup saja pilihan jawabannya, karena itu akan sangat ganggu pilihan jawabannya. Kita coba baca kalimatnya, langkah yang kedua baca per kalimat. Pada hari Minggu yang lalu di Kampung Bambu terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencurian meskipun keamanan kampung ditingkatkan. Kalimat yang pertama sudah memberikan kata kunci yaitu kata perampokan atau pencurian. Berarti kejadiannya di sini ada berapa? Betul, ada 3. Yang pertama, pasti di Kampung Bambu terjadi yang namanya perampokan. Yang kedua, karena menggunakan atau, kalau nggak perampokan berarti pencurian. Yang ketiga, makna kata atau, kalau ada perampokan atau pencurian berarti maknanya dua-duanya terjadi, yaitu perampokan dan pencurian. Nah, dari kalimat itu Anda tidak butuh sebenarnya kalimat di depannya, Anda nggak butuh kalimat di belakangnya, Anda cukup butuh fokus di kata ataunya. Karena ini menjadi kata kuncinya. Berarti kejadiannya ada 3 coach, bisa perampokan, bisa pencurian, bisa perampokan dan pencurian. Yuk sekarang kita lihat faktanya supaya kita bisa menyimpulkan. Ternyata faktanya di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Ternyata tidak pernah terjadi perampokan. Kalau tidak pernah terjadi perampokan, berarti yang terjadi adalah pencurian. Betul. Maka sesungguhnya tanpa harus melihat pilihan jawaban, Anda sudah bisa menyimpulkan, oh berarti kesimpulan yang tepat dari pernyataan 2 premis di atas adalah terjadi pencurian. Di mana? Di Kampung Bambu. Kapan? Minggu yang lalu. Oke, kita coba buka pilihan jawabannya dan mana yang tepat. Yang penting Anda fokus mencari pencurian. Kita coba A. Tidak ada warga kampung yang mengalami tindak kejahatan pada hari Minggu yang lalu. Jelas salah, nggak ada kata pencurian. Yang B, tidak ada warga Kampung Bambu yang mengalami pencurian pada minggu yang lalu. Salah, karena menggunakan tidak ada. Padahal justru yang kita cari adalah terjadi pencurian. Yang C, pada hari Minggu yang lalu di Kampung Bambu baru saja terjadi tindak kejahatan berupa pencurian. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Coach Billy udah membuktikan tanpa harus Anda tahu pilihan jawabannya pun, andaikan itu dibuat esai pun, Anda tidak ada masalah. Paham? Oke.
Kalau mau mencocokkan lanjut sampai yang D juga nggak apa-apa. Di Kampung Bambu tidak terjadi tindak kejahatan pada hari Minggu lalu karena keamanan kampung ditingkatkan. Ya, malah ngaco lagi gitu kan. Sejak hari Minggu yang lalu di Kampung Bambu tidak terjadi tindak kejahatan. Oke. Kata kuncinya adalah pencurian dan yang menggunakan pencurian itu adalah yang C. Bisa difahami? Yuk, coba kita tingkatkan lagi ke soal berikutnya supaya Anda benar-benar paham. Contoh soal yang kedua. Nah, oke, lupakan pilihan jawabannya, kita tutup lagi dan kita pastikan tanpa harus melihat pilihan jawaban, adik-adik semuanya bisa menjawab dengan baik. Oke, sesuai kesepakatan dengan direktur, maaf, ulangi lagi ya, sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Kata kuncinya adalah atau, dan kalimat yang mengiringi adalah diberi pesangon atau perusahaannya ditutup. Makna atau ada berapa makna? 3. Oke, yang pertama pasti diberi pesangon. Yang kedua adalah perusahaan ditutup. Meskipun nanti ketika ujian Anda nggak harus nulis kayak gini ya, ini Coach Billy hanya menceritakan supaya Anda benar-benar paham. Oke. Yang ketiga maknanya apa? Diberi pesangon dan perusahaan ditutup. Oke. Kalau Anda sudah memahami itu, maka kemungkinan terjadinya hanya 1 dari 3 kemungkinan itu. Artinya hanya salah satu saja yang mungkin terjadi. Yuk kita lihat faktanya. Ternyata perusahaan ditutup. Kejadian yang pasti adalah yang kedua. Perusahaannya ditutup. Berarti kesimpulannya, kalau jelas perusahaannya ditutup, berarti kesimpulannya adalah yang pertama. Yaitu apa? Tidak diberi pesangon. Ingat contoh Coach Billy tadi. Anda di luar atau saya di luar atau Anda di luar. Kalau faktanya saya yang di luar, berarti kesimpulannya Anda tidak di luar. Kalau faktanya adalah perusahaannya ditutup, berarti kesimpulannya tidak diberi pesangon. Siapa yang tidak diberi pesangon? Tentu saja karyawannya. Maka sebenarnya kalau Anda menjawab, kesimpulan yang benar adalah tidak diberi pesangon. Anda tinggal melihat di pilihan jawaban A, B, C, D, mana yang tidak diberi pesangon. Yuk kita buka. Yang A, perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawannya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Anda boleh cek yang lain. Karyawan memilih perusahaannya ditutup, salah. Sebagian karyawan diberi pesangon, juga salah. Direktur memberhentikan sebagian karyawan, juga salah. Sebagian karyawan tidak mau mengundurkan diri, juga salah. Sebagian besar siswa ketika belum tahu cara ini mesti memilih jawaban yang D. Sebagian karyawan diberi pesangon. Seperti itu. Semoga Anda bisa memahami apa yang Coach Billy sampaikan, karena ini semudah mengeja huruf A, B, C. Anda cukup paham 3 makna, kemudian Anda bisa simpulkan. Soal yang ketiga, kita coba. Yes. Oke. Daripada pusing, tutup pilihannya. Oke, yuk kita mulai. Dani dipromosikan untuk mendapat posisi baru di perusahaan X sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Stop. Kata hubungnya, kata kuncinya adalah atau. Kejadiannya adalah kepala divisi pemasaran. Coach Billy singkat saja ya. Jadi Dani itu bisa diangkat jadi kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Kejadian pertama menjadi kepala divisi pemasaran. Kejadian kedua menjadi sekretaris direksi. Kejadian ketiga Dani bisa menjadi kepala divisi pemasaran dan itu kan sekretaris direksi. Enak banget ya. Jabatannya double, enggak ada masalah. Oke, nah hebatnya di soal yang ketiga, contohnya Coach Billy, ini memainkan orang lain. Kalau tadi faktanya masih di seputar yang bersangkutan, siapapun, bisa karyawannya, bisa Kampung Bambu. Sekarang memainkan kata si Dani dan si Budi. Tiba-tiba Budi nongol. Ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris di perusahaan X.
Sehingga posisi tersebut telah terisi. Simpulan yang tepat adalah faktanya yang menjadi sekretaris perusahaan adalah Budi. Berarti posisi sekretaris perusahaan, sekretaris direksi tidak mungkin diambil oleh si Dani. Kesimpulannya pastilah Dani diangkat sebagai kepala divisi pemasaran. Tanpa harus ada pilihan jawaban, Coach Billy membuktikan sekali lagi bahwa Anda bisa mengerjakan ini andai pun soalnya esai. Fahami makna kata atau, ketika Anda sudah paham, maka semudah mengeja huruf A, B, C. Kita lihat mana yang mengatakan Dani sebagai kepala divisi pemasaran. A, Dani tidak mendapatkan posisi baru, salah. Budi tidak mendapatkan posisi baru, nggak ada hubungan. Dani tidak cocok mendapat posisi sebagai sekretaris, tidak. Budi tidak cocok mendapat posisi, tidak. Dani mendapat posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Berarti yang cepat adalah jawaban E. Oke. Semoga 3 contoh ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda semua bagaimana menjinakkan soal-soal TPS dengan metode yang Coach Billy beri nama Scholastic ABC. Kita akan ketemu di video berikutnya. Coach Billy tetap akan berbagi banyak video tentang bagaimana pembelajaran TPS, materi TPS untuk UTBK SBMPTN. Tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Coach Billy. Tetap semangat, belajar serius, raih masa depan Anda, dan sukses untuk Anda selalu. Dadah!